Jadi kan masih kosong deh, dari sisinya tuh kosong. Coba dijawab ya suara Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba wajahnya dilihat tuh, Bapak pengen tahu siapa nih yang hadir. Ya, sok. Supaya lagi di shooting nih, kalian di shooting. Kemarin kelas itu kelas BK. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku sekalian, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, yang kemarin bab 1 sudah dikerjakan soal PG-nya dengan soal esainya belum? Sudah dikerjakan belum tugasnya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau yang di Google Classroom itu, ya, yang di Google Classroom itu masuk langsung ke komputer Bapak nilainya ya. Kalau yang tugas yang di buku latihan, kamu harus tulis, pindahkan. Yang pertama rangkuman, kedua PG yang 10 soal dan esai 5 soal ya. Oke. Nah, untuk bab kedua ini kita akan membahas tentang zakat ya. Tentang zakat. Bapak akan tampilkan ini supaya lebih besar ininya. Biar kelihatan. Bab 2 tentang zakat fitrah dan zakat mal ya. Jadi zakat itu ada beberapa macam. Yang akan kita bahas adalah zakat fitrah dan zakat mal. Fitrah itu artinya suci ya. Jadi zakat fitrah itu untuk mensucikan harta kita atau untuk membersihkan harta kita. Dan zakat mal itu artinya harta. Jadi zakat mal itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta kita. Misalnya nanti kalian kalau sudah dewasa itu misalnya jadi pengusaha ya, maka itu juga harus dikeluarkan zakatnya. Jadi petani juga sama ya, atau mungkin pegawai yang dapat gaji ya. Nah, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam ajaran Islam tentunya. Selanjutnya, lihat ini ada gambar ilustrasi ya. Orang yang akan mengumpulkan zakat fitrah siapa saja orangnya mustahiknya ya. Ini panitia namanya ya. Panitia itu disebut amil. Nah, ini adalah gambar yang menceritakan ada seorang ibu sedang memberikan zakatnya kepada fakir miskin ya. Kemudian ini gambaran harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu emas ya dan perak. Nah, nanti ketentuan berapa-berapanya akan kita pelajari ya di bawah berikutnya ya. Terus zakat fitrah dan zakat mal ini peta konsep ya. Jadi kalau kalian ingin menghafal satu bab itu cukup sebetulnya dengan membaca peta konsep yang sudah disediakan di dalam awal babnya. Zakat fitrah dan zakat mal itu ya, pertama itu adalah kalian disuruh memahami ketentuan zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu ketentuannya ada ya, apa saja nanti kita pelajari. Kemudian juga memahami ketentuan zakat mal ya. Ketentuannya apa saja nih antara zakat fitrah dan zakat mal ini. Kemudian nanti mempraktekkan ketentuan zakat fitrah. Dan yang kedua mempraktekkan ketentuan zakat mal ya. Kita bisa praktek nanti bersosial drama ya di kelas kalau kita sudah bertatap muka.
Kemudian nanti setelah kalian mempelajari ketentuan-ketentuan zakat mal dan zakat fitrah, kalian itu akan diharapkan nanti akan timbul sikap mulia. Ya, sikap mulia itu diantaranya memproaktifkan zakat fitrah dan zakat mal dalam kehidupan sehari-hari, artinya mempraktekkan. Ya. Tapi nanti kalau kita sudah mampu ya, minimal sekarang kalian tuh mengetahui dulu ilmunya, ya. Karena kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ada ilmunya, dan ilmunya itu harus kita pelajari ya sampai kita benar-benar paham dan mengerti. Terus nih kamu perhatikan gambar nih, lihat nih. Panitia zakat akan membagikan zakat kepada mustahik orang yang berhak menerima zakat ini. Ini panitia sedang merumuskan, merundingkan ya siapa-siapa saja yang mungkin kalau di tingkat RT ya di lingkungan kalian, di data fakir miskinnya semua yang ada di lingkungan RT kalian oleh panitianya siapa, misalnya biasanya ketua RT ya dan reng-rengannya biasanya dan orang-orang tokoh masyarakat di situ ya, para kiai dan ustadznya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk rajin kerja dan mencari nafkah agar kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Ini artinya kita harus selalu berusaha, berikhtiar ya, supaya apa? Supaya kita mampu bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Ya, kalau kita sudah berkeluarga tentu untuk menafkahi istri kita, anak kita, biaya pendidikan, biaya hidup dan lain sebagainya ya. Oke, terus singkat aja baca sendiri ya. Nah, kalau kita sudah mampu nanti maka kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat ya. Harus kita keluarkan sebagian harta kita zakatnya, karena dalam harta kita itu ada haknya orang miskin ya. Terus langsung aja dialog Islami, perhatikan nih percakapan antara Zaki dan Pak Yusuf ya. Si Jaki bertanya, saya mau tanya Pak, apakah saya boleh membayar zakat fitrah pada tanggal 1 Ramadan? Nah ini ya, jadi di awal-awal Ramadan bisa nggak kita bayar zakat nih, kata si Jaki bertanya kepada guru agamanya mungkin ini ya. Kata beliau, boleh, waktu berzakat adalah tanggal 1 hingga akhir Ramadan, selama sebelum sholat Idul Fitri. Jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum kita sholat Id ya. Makanya di sekolah kalian kan membayar zakat kira-kira ya seminggu setelah kita puasa ya. Nah ini adalah panitia zakat fitrah di sini, Bapak dan teman-teman Bapak ya, guru-guru di sini itu semuanya melaksanakan ya perintah instruksi dari dinas ya, dari kabupaten, bukan keinginan Bapak atau sekolah, bukan. Seluruhnya merata di seluruh Indonesia itu semua pelajar ya wajib membayar zakatnya di sekolah. Ya. Artinya apa? Ini adalah untuk pendidikan. Ya, bahwa kita itu ya belajar ilmu mengeluarkan zakat ini, kalian juga mempraktekannya gitu, walaupun uangnya itu dari orang tua kalian, karena kalian kan masih tanggung jawab orang tua. Kalian kan belum mampu untuk mencari harta sendiri, mencari rezeki sendiri. Tetapi prakteknya itu kalian sudah memulai dari sekarang ya di sekolah. Ya mungkin dulu di SD ya, sekarang di SMP. Jadi zakat fitrah yang kalian bayar di sekolah itu walaupun seminggu setelah Ramadan itu sah ya, sah. Kemudian selanjutnya kita baca sendiri aja lah, silakan ya. Yang penting mah kamu ngerti. Kemudian lihat Mutiara Hasanah Islam, lihat nih zakat. Zakat fitrah itu apa saja yang harus dikeluarkan? Di antaranya adalah beras ya. Kita karena makanan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh kita atau orang Indonesia ini karena makanan pokoknya beras adalah beras ya, yaitu beratnya 2,5 kg atau 2,5 kg ya. Tinggal ditimbang aja. Kalau bisa dilebihkan sedikit, jangan sampai pas atau kurang ya. Dilebihkan sedikit nggak apa-apa supaya afdol. Kemudian yang kedua, ini padi ya. Ya beras ini kan asalnya dari padi ya, beras ini dari padi. Padi atau beras ini kan makanan pokok orang Indonesia, ya kan?
Walaupun memang di sebagian daerah di Indonesia itu ada orang-orang yang makanan pokoknya bukan hanya beras, tapi gandum misalnya, atau jagung, ya, atau apalah. Yang penting di mana masyarakat itu hidup, mereka makanan pokoknya apa gitu. Kalau beras, ya kan di Indonesia kan umumnya kebanyakan makanan pokoknya beras, ya. Makanya beras itulah yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya sebesar 2,5 kg. Ya, oke terus. Nah ini kalender bulan Ramadan dan bulan Syawal ya. Ini adalah waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya nih. Kalau tanggal Ramadan itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya. Kita puasanya biasanya bisa 30 full, bisa sampai 29. Ya, tapi di antara ini, baik yang 29 dan 30 itu semuanya ada ketentuannya, ada hisabnya ya. Makanya nanti di akhir Ramadan biasanya kan suka disiarkan di TV-TV ya, di media-media radio atau TV dan sebagainya, baik swasta maupun negeri. Mereka berkumpul para ahli agama untuk menentukan hisab ya. Hisabnya jatuhnya tanggal 1 Syawal. Nah ini ya. Ini pada tahun 1431 ini ya. Terus ya. Aktivitas kamu itu adalah cermati dan amatilah gambar-gambar tersebut, kemudian didiskusikan ya. Tulis komentar atau pertanyaan yang terkait dengan gambar tersebut. Tadi yang di atas itu ya, padi dan sebagainya ya. Emas, perak, zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta. Ya, ini termasuk rukun rukun Islam ya, rukun Islam. Arti zakat sendiri secara bahasa adalah mensucikan ya, atau menyucikan. Jadi zakat itu artinya menyucikan. Menyucikan apa? Menyucikan harta kita. Zakat ada dua macam nih ya, yaitu zakat mal. Zakat mal itu artinya zakat harta. Mal itu harta ya. Harta kita itu kan bisa diperhitungkan ya, milik kita itu bisa diperhitungkan. Apakah hartanya misalnya emas, perak, atau mungkin punya rumah, punya toko, punya kebun, sawah dan sebagainya, bisa diperhitungkan, dikalkulasi harta kekayaan kita itu. Punya kendaraan, mobil, motor dan sebagainya. Dan yang kedua, zakat fitrah ya. Untuk memahami kedua zakat tersebut, mari kita simak ya. Menurut bahasa, zakat fitrah adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang mukmin di bulan Ramadan. Oleh karena itu, zakat fitrah hanya dilakukan sejak awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu pada tanggal 1 Ramadan sampai menjelang atau sebelum sholat Idul Fitri, itu waktunya ya. Kalau sebelum bulan Ramadan atau setelah sholat Idul Fitri, yaitu bukan zakat namanya, bukan zakat fitrah, tapi sodakoh ya. Nilainya menjadi sodakoh. Nah ini perintah di dalam Al-Quran, ini namanya dalil nakli, dalil yang sesuai dengan Al-Quran ya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 9. Ini dalilnya. Perintah untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakat mal ya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim Sodaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah ini dalil nakli ya. Dalil nakli itu artinya dalil yang sesuai dengan Al-Quran atau hadis ya. Kebetulan di sini kita mengambil di Al-Quran, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103. Nah ini adalah ayat atau dalil hukum
bagi seorang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrahnya atau zakat mal. Ini dasar hukumnya ini nih. Nanti kalau misalnya ada soal ya di dalam ulangan harian nanti yang Bapak berikan ada ayat-ayat seperti ini, kalian harus tahu ya artinya, kemudian isi kandungannya ya. Nah, ini tentang zakat nih, perhatikan nih ya. Nah, artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat At-Taubah ayat 103 atau surat ke-9. Oke lagi, jadi ini adalah dalil nakli, dalil yang sesuai dengan Al-Quran ya, atau dasar hukum diperintahkannya untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Ini dalilnya ya. Oke. Nah, kemudian ada hadis lagi, cuma di sini sayang tidak ditulis hadisnya ya, yang artinya aja dari Ibnu Abbas. Dia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Intinya adalah zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan ya diri kita. Kan kita banyak dosa, banyak kesalahan ya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, dengan zakat ini maka bersih ya perbuatan kita itu, dan harta kita juga bersih ya. Kewajiban zakat fitrah berlaku bagi setiap muslim ya yang merdeka, karena di kita sudah ada tidak ada budak lagi. Kalau di negeri Arab kan di sana masih berlaku perbudakan ya. Kalau di kita mah adanya asisten rumah tangga gitu ya. Asisten rumah tangga itu, pembantu itu wajib dibantu dikeluarkan zakatnya oleh majikannya atau bosnya, dunungannya ya. Nah, jadi ini zakat fitrah ini wajib untuk seluruh umat Islam ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Nah, yang wajib mengeluarkannya itu orang yang bertanggung jawab, misalnya orang tuanya, karena kalian belum mampu, belum sanggup misalnya untuk mencari nafkah, maka yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya itu adalah orang tua kalian ya. Dan kalian belajar prakteknya di sekolah karena kalian masih sekolah ya. Oke, terus kemudian nih besar zakat fitrah itu 2,5 kilogram ya. Kalau bisa dilebihkan ya. Dan usahakan kalau kita zakat fitrah itu berasnya yang bagus. Jangan cari yang paling jelek ya. Masa kita mau ngasih orang lain dengan hal yang dengan barang yang jelek ya. Harusnya yang lebih bagus, yang kalau bisa yang paling bagus. Artinya yang sesuai dengan dimakan oleh kita lah. Ya kan kita juga sama. Kalau makan pengen nasi yang pulen, berasnya yang bagus. Ya, jangan dikasih untuk zakat itu beras yang jelek, nggak boleh. Ya. Kurang afdol, maksudnya boleh sih boleh, tapi kurang afdol. Ya, pahalanya mungkin kurang inilah. Jadi harus yang paling bagus lah gitu ya. Kemudian lihat syarat-syaratnya ya untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu syaratnya adalah yang pertama yang beragama Islam. Alhamdulillah kita semua beragama Islam. Jadi kita wajib ya. Tapi yang wajib mengeluarkannya adalah orang tua kita, karena kalian belum mampu untuk mencari nafkah karena masih sekolah ya. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Jadi orang yang hidup di bulan Ramadan ya itu dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dalam hal ini termasuk bayi misalnya yang sudah lahir ya sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Jadi orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir selama di bulan Ramadan, dan orang yang meninggal selama di bulan Ramadan itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya ya. Yang ketiga, mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri gitu ya. Nah, artinya untuk besok kan kita biasanya kan keluarga kita kan sibuk ya menyiapkan opor ayam, menyiapkan ketupat lebaran dan sebagainya ya. Selama kita mampu mengadakan
makanan-makanan seperti itu, berarti kita orang tua kita itu mampu, ya. Jadi makanya wajib dikeluarkan zakat fitrahnya, ya. Kemudian lihat rukunnya nih, rukun. Supaya sah zakat fitrah kita harus pertama niat dulu. Makanya di sekolah kan dibimbing, ya. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi atau lin nafsi fardo lillahi ta'ala. Dibimbing oleh Bapak Ibu guru kita. Maksudnya apa? Karena itu adalah salah satu ketentuan diterima atau tidaknya zakat kita. Yaitu termasuk rukun. Kalau rukun itu kan harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak sah. Ya. Nah ini niatnya kan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardo lillahi ta'ala. Kan ini setiap kalian zakat di sekolah kan dibimbing ya sama bapak, sama ibu-ibu juga, ibu siswi, ibu nunung ya. Karena ini termasuk rukun ya. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri karena Allah Ta'ala. Udah cukup segini aja ya. Kan kalau kamu dikasih karcisnya, biasanya di desa juga suka dikasih karcisnya sama. Ya itu kan karena dari dinas, dari kabupaten ya. Ada bacaannya. Yang kedua, adanya muzaki. Muzaki itu artinya orang yang berzakat fitrah. Itu namanya muzaki. Ya, muzaki itu orang yang sudah mampu ya untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Disebut muzaki, orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Itu disebut muzaki ya. Kemudian yang ketiga adanya mustahik, orang yang menerima zakat fitrah. Mustahik itu artinya orang yang menerima zakat fitrah. Nanti akan dibagi beberapa orang bagi kelompok ini ya, kita pelajari di bawah. Kemudian yang keempat adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Ya berasnya ada gitu ya. Mau pakai uang boleh, silakan nggak apa-apa ya. Sama saja, yang penting ukurannya kalau beras 2,5 kilogram, kalau uang seharga beras sebesar 2,5 kilogram gitu ya. Oke, terus waktu berzakat nih, lihat nih waktunya nih. Pada prinsipnya zakat fitrah itu diwajibkan bagi setiap orang Islam. Itu prinsipnya begitu ya, semua orang Islam itu kalau dia mampu punya harta ya, bahkan lebih mungkin itu udah wajib ya. Kapan umat Islam membayar zakat fitrah? Ada beberapa ketentuan waktu untuk membayar zakat fitrah. Sekaligus hukumnya bagi para pelakunya. Ada 3 nih. Ini yang pertama lihat nih. Yang pertama waktu takjil ya. Membayar zakat fitrah secara takzil hukumnya diperbolehkan. Kapan? Ya, ini dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Tuh ya, tanggal 1, 2, 3. Biasanya kalian kan seminggu setelah Lebaran, seminggu setelah Ramadan di sekolah bayar zakat. Nah itu takzil. Takzil itu diperbolehkan. Boleh silakan, nggak apa-apa. Siapa yang melarang? Ya. Oke. Yang kedua, waktu wajib. Nah, yang pertama tadi boleh, yang kedua wajib nih. Hukum wajib ini diperuntukkan bagi umat Islam yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam. Ya, pada sholat maghrib sampai sebelum sholat subuh di bulan Ramadan. Nah, itu wajibnya. Jadi ketika terbenam matahari waktu maghrib gitu ya, waktu maghrib malam hari, ya, kemudian sampai menjelang sholat subuh itu waktunya wajib itu, ya. Silakan dibayarkan itu zakatnya, dikasihkan kepada orang yang membutuhkan mustahiknya. Yang ketiga, ini yang utama nih. Ya, yang utamanya adalah waktu lebih utama untuk membayar zakat fitrah itu bagi umat Islam itu adalah sejak selesai sholat subuh ya, di hari terakhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu adalah waktu abdolnya ya. Waktu abdolnya. Memang kalian kadang-kadang orang tua ada yang seperti itu ya, karena nanti aja katanya abdolnya, ya silakan aja, nggak jadi masalah ya. Tapi kan yang namanya siswa-siswi kan sudah ada peraturannya ya, harus bayar zakatnya di sekolah gitu. Makanya diusahakanlah ya kalian jelaskan ke orang tua gitu kan. Kami kan sekolah di SMP 1 Raja Galuh, jadi kami juga ya membayarnya harus di sana, bukan apa-apa, karena kan uangnya juga kan nanti akan kembali lagi pada teman-teman kalian yang tidak mampu ya, untuk sarana musyawarah kita, kegiatan kita. Kegiatan OSIS itu juga sama, diantaranya dibantu dari zakat fitrah juga sama ya. Jadi alokasikanlah begitu.
nggak jadi masalah karena itu kan kegiatan keagamaan, ya bukan dipakai poya-poya, nggak jadi masalah, ya. Nah itulah anak-anakku, jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama diperbolehkan yang disebut takjil, waktunya setiap hari bulan Ramadan sebelum maghrib sampai menjelang subuh. Kemudian waktu wajibnya itu adalah mana nih? Semenjak matahari terbenam, ya sejak maghrib juga sampai subuh, ya boleh silakan. Pada bulan Ramadan ya silakan. Yang ketiga terakhir waktu afdolnya yaitu sejak terbenam matahari sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Oh sejak selesai sholat subuh, maaf ya, sejak selesai sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri itu yang afdolnya ya. Kemudian lihat yang kedua zakat mal ya, nih lihat zakat mal. Kalian di sini disuruh pertama baca dan cermati materi zakat mal. Yang kedua, secara berkelompok mendiskusikan materi tersebut dan memaparkannya di kelas ya, karena kita ya masih masih PPKM belajar daring ya. Paling nanti kalian boleh silakan mengungkapkan di Google Meet ini, silakan nanti Bapak kasih waktu ya. Kalau bisa ini sama pengurus kelas ya, Bapak sudah bikin grup pengurus kelas. Coba kamu bikin videonya ya seperti bab 1. Bikin videonya tentang zakat fitrah ya. Zakat fitrah, zakat mal divideokan apa saja, dijelaskan oleh siapa yang bisa memberikan prolognya atau pembukanya. Kemudian videonya, gambarnya segala macam bisa cari di YouTube ya, banyak sekali ya, zaman sekarang ini gampang ya. Di internet, di Google banyak sekali ya. Kemudian lihat zakat mal adalah zakat harta, atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal itu dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki ya, dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya yang disebut mustahik ya. Gitu. Kemudian lihat syarat-syaratnya nih. Syarat-syaratnya ada berapa nih? Ada 5 ya. Syarat mengeluarkan zakat mal atau zakat harta yang pertama tentu yang beragama Islam ya. Kalau orang Islam semuanya pasti wajib ya dalam segala hal, misalnya sholat 5 waktu wajib ya kan. Apalagi ini misalnya dalam masalah zakat ya wajib ya, tapi nanti ketentuannya harus paham nanti ya, diantaranya orangnya mampu gitu ya. Yang kedua syaratnya merdeka atau bukan budak gitu ya. Jadi kalau di kita kan di Indonesia mungkin tidak ada budak, adanya asisten rumah tangga ya. Nah asisten rumah tangga juga ini kewajiban majikannya atau bosnya untuk membayarkan zakatnya, harusnya begitu ya. Supaya apa? Supaya afdol itu majikannya ya, hartanya bersih ya. Yang ketiga harta milik sempurna, artinya harta itu milik pribadi ya, bukan milik orang lain misalnya sebagiannya atau sedikitnya atau banyaknya gitu. Jadi murni milik pribadi dan tidak merupakan pinjaman pihak lain ya. Jangan orang yang dipinjam sama kita itu dihitung harta kita, itu tidak boleh ya. Jadi harus harta hasil usaha kita sendiri ya, bukan hasil pinjaman, bukan hasil hutang ya. Yang keempat harta mencapai 1 nisab. Nisab itu adalah batas minimal ya, jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti kita pelajari lebih lengkap. Kemudian yang kelima sudah 1 tahun dimiliki. Ya kalau nisab ini kan jumlah, ketentuan jumlahnya. Ya misalnya kalau emas kan sekitar 90-an gram ya. Ya nanti yang lainnya bisa dinisabkan, disandarkan kepada emas. Ya misalnya kalau padi atau hasil pertanian, barang temuan dan sebagainya ya, nanti dinisabkan ke emas ya, nanti kita ada di bawahnya nanti ketentuannya. Kemudian untuk haul, untuk ini untuk waktu adalah 1 tahun ya, 1 tahun waktunya. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nih lihat nih. Dalam kajian fikih atau fikih klasik, jenis harta yang wajib dikeluarkan yaitu ada 5 macam. Yang pertama adalah emas dan perak. Lihat nih, emas dan perak ya. Lihat nih nisabnya nih.
nisab emas itu ya, kalau kita sudah memiliki emas seberat 9,3,6 gram ya, atau ada pendapat lain 85 gram, silakan bagaimana keyakinan kita aja. Mau yang 93,6 gram silakan, mau yang pendapat yang lain 85 gram silakan ya. Ya bagaimana kita aja, yang penting di antara dua ini. Kemudian ini jumlahnya ya, nisabnya ya. Kemudian yang kedua nisab peraknya. Perak kalau sudah kita mempunyai perak seberat 624 gram, maka wajib dikeluarkan zakat malnya ya. Ketentuannya adalah kadar yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%, sama dengan zakat fitrah ya. Kalau zakat fitrah 2,5 kg. Kalau zakat mal itu 2,5% dari apa? Dari harga haul ya, dari harga nisab. Nisabnya emas 93,6 gram ya, kalikan saja 2,5%. Nah, nanti kita praktekkan ya bagaimana cara menghitungnya. Nanti di soal ada yang soal yang 5 esai itu di bawahnya. Yang PG juga biasanya ada. Cuma kalau di PG itu pilihan jawabannya, tapi kamu harus bisa menghitungnya. Ya. Bagaimana menghitung zakat emas, perak, ya, dan zakat yang lainnya, misalnya pertanian, perdagangan, dan nanti disandarkan ke nisabnya itu atau jumlahnya itu disandarkan ke emas dan perak. Ya. Yang kedua, harta perniagaan. Nih, perhatikan. Harta perniagaan itu artinya harta perdagangan. Ya. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini, ya, disyaratkan sudah setahun sama. Ya, sudah 1 haul, 1 tahun. Dan sudah mencapai 1 nisab. 1 nisab itu sudah mencapai jumlahnya. Gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah nisab jumlah hartanya dan haul jumlah waktunya, yaitu 1 tahun. Ya, kalau belum 1 tahun tidak wajib. Ya. Udah 1 tahun. Nisab dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman kepada pihak lain. Jadi milik usaha kita, ya, murni usaha kita. Nah, untuk nisab atau jumlah harta perdagangan itu sama ya, senilai dengan emas. Ya, 93,6 gram ya, kemudian bisa dari pendapat lain 85 gram ya, silakan kamu mau yang mana ya. Yang kedua, kadarnya yaitu 2,5%, sama dengan emas dan perak, kalikan saja ya, 2,5%. Kemudian lihat nomor 3, zakat peternakan ya. Kalau misalnya di antara orang tua kalian yang punya ternak kambing atau ternak domba, sapi, kerbau ya, nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya. Ketentuannya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Nah, nih di dalam tabel ini kalian lihat nih ketentuan nisabnya atau jumlahnya ya, yang harus atau yang wajib dikeluarkan zakatnya. Perhatikan nih. Yang pertama, jenis binatang ternak, kambing atau domba ya. Nih, lihat nisabnya nih, nisabnya. Nisab itu jumlahnya ya. Ya. Kalau sudah berjumlah 40 sampai 120 ekor. Misalnya orang tua kalian punya kambing jumlahnya 40 ekor sampai 120 ekor. Ya. 40, 50 atau 41 pun harus sudah wajib karena sudah 1 nisab ya. Nah, ini ketentuan kadar zakatnya yaitu 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun. Ya, 2 tahun nih. Kalau kita atau orang tua kita atau siapapun yang memiliki peternakan kambing atau domba yang jumlahnya sudah 40 sampai 120 tahun. 120 ekor ya. Kemudian kalau misalnya mempunyai lebih dari 120 ekor ya, 121 sampai 200 nih, ya, kelipatannya 100 saja. Ya. Nah, ini jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya atau kadarnya itu 2 ekor. Ya, umurnya sama 2 tahun. Ya. Kemudian kalau memiliki 201, ya jadi 100 ininya. Ya, 200 lah, 200 sampai 200 ya. 100 ya.
200. Oh ya, 100. Jadi kelipatan 100 ya, setiap nambah 100 itu nambah 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Ya, jadi wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 3 ekor, umurnya sama 2 tahun ya. Nah, itu jenis kadar dan nisabnya peternakan kambing dan domba. Nah, ini ada keterangannya nih, maaf nih. Setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya itu ditambah 1 ekor ya. Tambah 1 ekor. Kemudian sapi atau kerbau nih. Kalau sapi kan kerbau kan lebih besar daripada kambing ya. Nah, ini ketentuan nisabnya itu 30 sampai 39 1 ekor 1 tahun. 40 sampai 59 ekor itu 1 ekor 2 tahun ya. Ini harus dihafalin ini ya. Dihafalin sebab nanti ada soal yang keluar seperti ini ya, ditanyakan nisabnya sapi, kerbau, kemudian jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya, domba, kambing sama seperti itu. Nah, lihat nih, setiap pertambahan 30 ekor, kalau tadi kambing domba kan setiap 100 ekor nambahnya ditambah 1 ekor zakatnya yang harus dikeluarkan ya. Nah, kalau sapi dan kerbau itu setiap nambah 30 ekor, maka ditambah 1 ekor gitu ininya untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, ini di tabelnya jelas ya, tinggal kalian dibaca aja, dihafalin ya. Kemudian unta, kebetulan di kita mah jarang ya, bahkan nggak ada mungkin orang yang beternak unta ya. Ini kebanyakan di sana di Timur Tengah ya, di Arab atau di Mekah, dari mana. Karena unta itu kan ya binatang itu kan hidupnya itu kan habitatnya kan macam-macam ya. Kalau unta itu mungkin kalau di daerah kita, daerah tropis tuh ya kurang baik itu perkembangannya. Tapi kalau daerah panas, jadi Allah kan menciptakan sesuatu itu kan sesuai dengan habitatnya ya. Jadi untuk unta ini alhamdulillah di kita belum ada ya yang korban unta, karena memang tidak ada peternakan unta di daerah kita ya. Nah, untuk unta ini ya mungkin ketentuannya di sini tidak dibahas ya. Jadi supaya kamu tidak bingung, yang penting kamu sini pelajari saja ketentuan nisab dan kadar yang harus dikeluarkan zakat ternaknya yang hidup di kita aja ya. Kambing, domba, sapi, kerbau. Kalau ayam itu enggak termasuk ya di sini ya. Ini aja 2 macam ini ya. Kambing atau domba Garut misalnya, atau kambing Jawa biasanya kan. Dan sapi, kerbau jelas ini, walaupun di kita ini dua-duanya hidup ya. Terus yang keempat, perhatikan ini zakat pertanian nih. Ya. Jadi ada zakat perak, emas, perniagaan, kemudian peternakan. Yang keempat pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih klasik adalah khusus yang memproduksi makanan pokok, ya seperti beras, jagung, gandum, sagu. Nah, ini kan jenis-jenis makanan jenis makanan pokok yang ada di kita di Indonesia ini ya. Tapi emang kebanyakan di kita di Indonesia itu kan makanan pokoknya adalah beras ya. Zakat untuk jenis harta ini ya diberikan setiap panen. Jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Kan kalau di kita kan karena di kita daerah tropis ya, hanya ada 2 musim hujan dan musim kemarau. Nah, selama musim hujan ini biasanya petani kan bisa panen 1, 2, sampai 3 kali. Ya. Jadi yang wajib dikeluarkan zakat pertanian itu ya setiap panen. Ya. Kalau setahun panennya 3 kali ya 3 kali mengeluarkan zakat gitu. Ya. Nah, nisabnya atau jumlahnya itu kalau sudah mencapai 750 kg. Ya. Kalau panennya mencapai 750 itu wajib dikeluarkan zakatnya ya. Kemudian yang kedua kadarnya yaitu 10%. Ini apabila tidak ada tambahan biaya. Misalnya orang bertani hanya mengandalkan misalnya air hujan yang turun dari langit. Ya, tidak diurus, asal jadi aja begitu ya. Nah, itu 10%. Nah, kalau misalnya pertaniannya membutuhkan biaya untuk pertanian, untuk pengairan, untuk beli pupuk, untuk upah ngarambet
tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Untuk tandur, untuk panennya kan biasanya kan kita nyuruh orang lain ya. Nah ini kalau misalnya petani itu menyuruh orang lain dan ada biaya untuk mengolahnya, maka zakatnya itu hanya 5% ya. Dan di zaman modern sekarang ini udah jarang orang panen tidak perlu biaya, pasti perlu biaya ya. Itu aja dah kesimpulannya, kalau pakai biaya 5%, kalau tidak pakai biaya 10%. Nah itu. Kemudian yang kelima, lihat di sini harta temuan ya atau rikas. Nah, ini juga ada ketentuannya dalam agama kita. Kalau kita menemu harta rikas atau temuan itu, ya ini wajib dikeluarkan zakatnya ya. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi, artinya nggak ada yang memiliki. Misalnya temuan-temuan barang, misalnya kan kadang ada orang yang punya rumah ingin membuat, atau orang punya beli tanah gitu ya, ingin membangun rumahnya, kemudian ketika menggali untuk bikin fondasi, tahu-tahu ada barang temuan ya, misalnya isinya ya peralatan rumah tangga. Kan orang dulu kan biasanya orang-orang purba itu kan membuat alat-alat rumah tangganya macam-macam, ada yang dari tembaga ya, dari batu, bahkan ada juga yang dari emas. Nah, kalau ditemukan itu namanya harta rikas ya. Tapi tidak ada yang memiliki lagi ya. Kalau tanahnya udah dibeli sama kita, otomatis jadi milik kita gitu. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20% ini besarnya ya. Jika harta rikas itu ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif Indonesia. Jadi kita harus melapor pada pemerintah ya. Pada pemerintah lapor dulu. Kemudian zakat profesi ya nih. Karena di kita ini, di Indonesia ini diantaranya ada yang mencari pekerjaannya sebagai pegawai atau PNS, misalnya contohnya bapak lah PNS, atau mungkin bapak ibu kami ada yang PNS ya, baik itu guru atau di kantor. Nah itu juga harus mengeluarkan zakat profesi namanya ya. Zakat profesi ini dibahas tersendiri karena wacananya mencapai zakat sejenis masih tergolong baru. Ini masih dibahas ini ya. Yang jelas zakat profesi itu ada ya. Sama besarnya 2,5% ini ya. Oke, lihat nih ada dalil tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahiknya nih di dalam surat At-Taubah ayat 9 ya, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatun minallah wallahu alimun hakim. Nah ini dalam surat At-Taubah ayat 9 ya. Surat 9 ayat 60. Lihat nih artinya. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin, amil, yang dilunakkan hatinya. Kemudian mu'alaf, ya, mu'alaf orang yang baru masuk Islam maksudnya. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya, karena dulu di daerah Arab, di sana di Mekah ada perbudakan, nah itu bisa untuk membebaskan, ya zakat itu. Kemudian orang-orang yang berhutang atau disebut gorim tadi itu, wal gorimi ya, orang yang punya hutang. Kemudian untuk jalan Allah, artinya fisabilillah ya. Dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan musafir ya. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan itu namanya musafir, itu wajib tuh dikasih zakat. Kemudian sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini adalah mustahik ya, ada 8 asnaf. Lihat nih.
Lihat penjelasannya yang pertama fakir. Fakir itu adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya orang tua kita yang kerja tapi nggak cukup gitu. Untuk makan nggak cukup, untuk biaya sekolah nggak cukup, ya kan? Apalagi untuk rumah sakit, untuk nabung dan sebagainya nggak cukup. Walaupun dia kerja, ya itu disebut fakir, ya. Dan itu berhak menerima zakat. Ya. Yang kedua miskin. Apa orang miskin itu? Miskin itu ialah keadaan orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sama nih, ya. Sama, hampir sama nih dengan fakir dan miskin, sama, hampir sama artinya, ya. Artinya apa? Walaupun dia bekerja, tapi ya nggak cukup lah, ya. Untuk makan sehari-hari, untuk biasa makan sekarang, aduh, namanya pengeluaran itu bukan main besar. Yang kedua amil. Amil ini adalah orang yang mengurus zakat fitrah atau zakat, ya, panitia lah, ya. Panitia itu berhak. Banyak seperti itu. Memang mereka berhak mengurus kan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang masuk Islam, ya, yang sudah dapat hidayah masuk Islam itu perlu dibantu, ya. Maksudnya apa? Supaya mereka imannya kuat, ya. Tidak kembali lagi ke agama yang lamanya, ya. Bahkan di kita di Indonesia udah ada ininya, udah ada apa namanya, ada lembaganya sendiri, lembaga mu'alaf itu, ya, untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Biasanya kan mereka dimusuhi, ya, oleh keluarganya karena tidak senang keluar dari agamanya. Nah, ditampung tuh, ada yayasannya, ya. Kemudian yang selanjutnya rikob, ya. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan juga untuk menghapus sistem perbudakan, ya, dengan cara memerdekakan budak dari miliknya atau dari majikannya. Dimerdekakan, dibayar, ditebus, ya, pakai uang. Dari mana uangnya? Dari zakat. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Kemudian garim. Garim itu artinya orang yang punya hutang, ya, hutangnya banyak, ya, sampai dia tidak kebayar, tidak sanggup bayar. Itu wajib kita bantu, ya, dari zakat ini. Kemudian sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Seperti misalnya untuk pendidikan, boleh untuk membangun yayasan-yayasan pendidikan, untuk membangun kesehatan rumah sakit, untuk membangun dewan dakwah, untuk membangun panti asuhan, ya. Silakan, boleh kita bantu, ya. Dan Ibnu Sabil ialah orang yang kehabisan bekal ketika di perjalanan, ya. Nah, musafir nih namanya, atau Ibnu Sabil, ya, atau bisa disebut musafir. Tapi kehabisan bekal itu wajib kita bantu, ya, dengan dari zakat itu. Kemudian lihat hikmahnya nih, hikmah dari mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Lihat nih ada 7, ya. Yang pertama, sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita. Kita bersyukur, ya, punya harta lebih. Kita bisa membantu orang dengan mengeluarkan zakat. Yang kedua, mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Jadi orang kaya juga dia wajib mengeluarkan zakatnya karena ada haknya dipakai orang-orang miskin itu. Jadi ikut merasakan orang miskin. Jadi tidak ada kesenjangan, ya. Orang kaya mau memberi kepada yang miskinnya juga dia merasa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang kaya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, mensucikan diri dari dosa dan memurnikan jiwa, ya. Jadi zakat itu diantaranya mensucikan diri kita dari dosa yang memiliki hartanya dengan dikeluarkan zakatnya, ya, dan membersihkan jiwa kita, ya. Yang keempat, menumbuhkan sifat dermawan dan mengikis sifat fakir. Nah, jadi kalau orang yang suka mengeluarkan zakat itu bisa disebut orang dermawan, gitu, ya. Dan dia tidak kikir, tidak pelit, ya. Jadi harus seperti itu memang kalau orang kaya itu, supaya bisa membantu orang-orang yang miskin di sekitarnya, ya. Yang kelima, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat, ya. Di lingkungan kita itu kalau terjadi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin,
orang kayanya pelit, orang miskinnya butuh, maka akan timbul kejahatan. Ya. Bisa saja itu harta orang kayanya dirampas, dirampok. Ya. Kenapa? Karena memang ya orang kayanya sendiri pelit. Ya. Jadi terjadi kesenjangan sosial ya, yang jauh antara orang kaya dan orang miskin. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang perampokan dan sebagainya itu, maka orang kayanya harus mengeluarkan zakat untuk orang miskin itu. Ya. Yang keenam, menolong, membantu dan membina kaum duafa. Duafa itu orang yang miskin ya, orang yang lemah secara ekonomi ya, maupun mustahik lain ke arah kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau orang miskin mustahik itu dibantu, mudah-mudahan kehidupan mereka itu akan lebih baik ya. Tentu misalnya begini, kalau kita ingin membantu orang miskin itu, kalau dia usaha, misalnya usahanya apa? Misalnya kasih modal dari zakat itu. Ya. Nah, nanti orang miskin itu dikasih modal, kemudian usahanya berkembang, dan nanti setelah dia maju, berkembang lagi, maka orang ini udah tidak miskin lagi. Bahkan dia bisa mengeluarkan zakat malnya gitu. Jadi saling membantu gitu ya. Dan yang ketujuh terakhir itu mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, rukun dan damai. Jelas kalau antara orang kaya dan orang miskinnya itu sama-sama hidup rukun, yang saling memberi dan membagi, maka kehidupan masyarakat itu akan tentram, akan nyaman, ya kan? Tidak ada gejolak-gejolak kejahatan ya, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya mempraktikkan ketentuan zakat. Nah, nanti kalian ya setiap bulan Ramadan itu diusahakanlah setiap siswa itu harus bayar zakatnya di sekolah. Ya, kenapa? Karena kalian kan belajar ilmu zakat di sini dengan Bapak, otomatis kan harus dipraktekkan. Cara mempraktekannya di mana lagi kalau bukan di sekolah? Ya kan? Kecuali kalau kalian nanti udah keluar dari sekolah ini, sudah bisa berusaha mencari nafkah sendiri, udah punya keluarga, ya silakan. Mau di mana saja. Ya. Karena di kita ini sifatnya pendidikan, menuntut ilmu, menuntut untuk bekal kita nanti, kemudian supaya kita bisa mempraktekannya, ya kita lakukanlah di sekolah, gitu ya. Karena sekolah juga melaksanakan zakat fitrah itu bukan kehendak guru-guru, tapi itu adalah perintah dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dari kabupaten, dari pemerintah. Nantinya kan ditampung sama disetor ke sana ke kabupaten. Ya, dibagikan lagi nanti. Ya, ada beberapa presentasinya nanti ya kan. Oke, nah setelah itu nanti kalian akan mengisi ini ya, isi seperti yang bab 1 kemarin ya, tinggal dikasih jempol 2 di atas kalau sangat setuju, kemudian jempol 1 ke atas kalau setuju, dan kalau tidak setuju kamu atau kurang setuju kamu kasih jempol ke bawah ya. Tinggal diceklis saja nih di soalnya. Diceklis saja. Misalnya setiap tahun saya menunaikan zakat fitrah melalui panitia zakat. Ya kalau iya tinggal ini checklist nih, set gitu ya. Kalau kadang-kadang ya ini, kalau tidak sama sekali ini. Ya. Bapak yakin masa di antara kamu nggak mengeluarkan zakat fitrah, kan pasti kan, walaupun kamu kan semuanya kan tanggungan orang tua, ya. Walaupun kita miskin misalnya, ya usahakanlah keluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Toh nanti juga kalian akan dapat lagi zakat fitrah dari mana gitu kan? Apa dari mushola yang ada di sekitar kalian, atau mungkin dari sekolah juga sama, ya. Sekolah juga akan mendata siswa-siswinya yang kurang mampu, ya. Nanti akan diberi zakatnya gitu, ya. Terus ya sampai 5 nomor. Kemudian selanjutnya kalian baca nih kisah Nabi Sulaiman dengan seekor semut ya. Baca sendiri aja lah ya. Baca sendiri, nanti kalian baca, ambil poin-poinnya nih, lihat nih. Kemudian rangkuman. Nah ini rangkuman ini yang harus kalian pindahkan ke buku catatan kalian ya. Buku latihan PAI khusus, jangan dicampur dengan pelajaran lain ya. Jadi yang pertama nanti rangkuman pindahkan, jangan merangkum buku, jangan, kebanyakan. Rangkuman yang ada di buku pindahkan langsung ya. Yang pertama, yang kedua, nanti kalian isi nih PG ya, 10 soal nih. PG ya, lihat 10 soal. Caranya adalah tekniknya, tulis soalnya, kemudian kamu langsung jawab. Ya, langsung jawab isinya saja. Jangan 4-4 yang ditulis. Langsung jawab isinya, yang lainnya nggak usah. Yang betulnya aja tulis.
Yang nomor 2 dan sampai 10 seterusnya sama seperti itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tugas kalian adalah mengisi esai atau uraian nih. 5 semuanya soalnya ya. 5. Jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sama seperti PG, ditulis soalnya dulu ya, baru isinya. Jangan soalnya dulu semua ditulis. Ya, baru isinya jawabannya. Jangan. Maksudnya apa? Karena Bapak melatih kamu supaya belajar membaca, kemudian langsung menjawab. Supaya apa? Supaya ingat nanti ketika ada soal-soal yang percis misalnya atau sama dengan soal-soal yang kamu kerjakan di sini ya. Jelaskan perbedaan zakat fitrah dan zakat mal, apa bedanya? Jelaskan, langsung jawab ya. Nomor 2 sama gitu ya. Soalnya tulis, jawab langsung terus ya. Nah, untuk tugas ini nggak usah lah. Ini tugas kelompok sebetulnya. Ya syukur-syukur kalau nanti Bapak sudah bikin grup kelasnya, pengurus kelas bikin videonya seperti bab 1 ya, tentang zakat fitrah dan zakat mal, silakan. Sumber-sumber gambar dan videonya kamu bisa di-download ya di Google. Ya banyak sekali, tinggal dibikin. Silakan bikin ilustrasinya, bikin videonya. Nanti kalau sudah beres, videonya kirim ke Bapak ya. Kemudian nanti akan Bapak upload di YouTube ya, supaya apa? Supaya orang lain tahu ya. Kita semacam syiar juga dakwah pada mereka ya. Nah, itulah mungkin anak-anak sekalian materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Kemudian ini untuk catatan untuk orang tua siswa, ini alangkah baiknya kalian itu sekarang didampingi oleh orang tua itu ya. Kalau orang tuanya yang ada waktu. Kalau misalnya tidak ada orang tua, nanti kalian harusnya laporan pada orang tua. Pak, Bu, saya tadi belajar ini. Misalnya belajar PAI, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Sunda. Dan ini tugasnya gitu. Kalau nggak ngerti, ada yang nggak ngerti, kamu boleh tanya ke Bapak langsung, melalui WA boleh, melalui ngebel ke Bapak boleh ya. Atau misalnya ke orang tua kamu sendiri juga mungkin ada yang ngerti, tanyakan. Kalau tidak mengerti, kamu boleh bertanya kepada guru agama atau ustadz-ustazah yang ada di musola kamu, kan kamu suka ngaji juga ya. Nah, silakan tanya. Materi agama ini kan luas, siapapun bisa menjawab ya, asal guru-guru kita semuanya ya. Orang tua kita pun sama, pasti bisa ya. Nah, itu mungkin anak-anak sekalian materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Tapi sebelumnya Bapak mohon maaf ya, nih jangan ditutup dulu ya. Ini Bapak akan ngirim materinya. Untuk zakat fitrah ini, untuk zakat mal dan zakat fitrah ini, sumber bukunya ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama dan yang kedua itu penerbitnya beda. Ini sengaja Bapak tampilkan supaya kamu bisa mempelajari kedua-duanya. Dan yang sudah diupload ke Google Classroom itu dua-duanya udah Bapak upload ya. Tinggal ke WA ini, yang bab ini belum nih, yang buku ini belum ya. Nanti kalian pelajari semua. Ya, silakan. Untuk tugas yang di buku catatan, yang ini aja nih yang kamu kerjakan. Yang satunya yang pertama jangan ya. Biar seragam ya, ini aja ya. Buku yang kedua. Yang pertama jangan. Yang pertama warnanya hijau. Yang kedua warnanya merah nih. Ini penerbitnya beda-beda, silakan nggak apa-apa. Tapi buku pertama dipelajari silakan, nggak jadi masalah ya. Untuk menambah wawasan ilmu kalian ya. Oke, Bapak kirim dulu ininya ya, materinya. Untuk soal Google Classroom-nya Bapak belum bikin ya. Sempat nanti kalau sudah selesai soal Google Classroom-nya Bapak upload di Google Classroom, kemudian nanti kamu isi semua. Setelah itu klik kirim. Kalau sudah terkirim, berarti nilai kalian sudah ada di komputer Bapak ya. Oke, tunggu sebentar. Ada yang ingin bertanya tidak? Halo? Tidak, Pak. Assalamualaikum. Pada kemana nih? Coba Bapak lihat nih. Masih ada nih. Halo, kedengaran tidak nih? Wah, jangan-jangan nih ditinggal nih, dinyalain ditinggal nih. Halo, Assalamualaikum. Wah. Oke, ini Bapak keluar dulu dari materi ya. Materi Bapak keluar dulu. Sebentar ya, materi Bapak kirim dulu di WA.
Ada dua ya untuk zakat ini, ada dua buku tentang zakat. Silakan kamu kerjakan aja yang buku keduanya saja. Yang buku pertamanya untuk pengetahuan saja ya. Bentar, di Google Classroom. Ini yang kedua nih materinya nih. Kelas 9A ya sekarang. Bapak kirim ke 9A dan 9B. 9A kemarin 9B belum Bapak kirim. Ini. Oke, sudah Bapak kirim ke WA kalian masing-masing, ke grup ya. Ke grup maksudnya. Nanti dibuka, dipelajari. Kemudian tugasnya dikerjakan di buku catatan khusus PAI ya. Jangan dicampur dengan pelajaran lain. Nanti kalau kalian sudah bertatap muka, dikumpulkan. Atau paling telatnya sebelum semesteran tugas itu sudah selesai semua ya. Nah untuk sementara yang sudah selesai per bab dipoto ya. Rangkuman dipoto, esai yang PG yang 10 dipoto, esainya dipoto, kemudian kamu kirim ke sekretaris ya. Nanti sekretaris yang akan menilainya, Bapak sudah memberikan pedoman-pedomannya. Nah, untuk hasil yang realnya di buku catatannya nanti dikumpulkan ya, paling telat sebelum semesteran. Oke, baiklah demikian anak-anakku sekalian ya. Untuk materi hari ini, sebentar Bapak foto dulu ininya yang hadirnya. Ya lumayan lah 5 orang yang hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5 orang nggak apa-apa lah. Sampai tadi di luar hadir. Bapak foto dulu sebentar. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini ya, untuk pertemuan kedua ini materinya zakat. Sebetulnya kalau real pertemuan tatap muka itu masih membahas bab 1 kita itu, tapi karena kita online untuk menghemat waktu dan kuota, jadi pertemuan kedua ini langsung bab 2 ya. Oke lah, baiklah kita akhiri ya pertemuan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan keluar ya. Iya. Gus lebihnya. Bu. Aku menyemangkan tiluan yang